Halo semua, selamat datang di channel Gabut Cerita. Sebelum ke pembahasan, Mimin mau berterima kasih untuk yang sudah subscribe dan like video di channel ini. Dan yang belum melakukan itu, Mimin mohon bantuannya untuk segera subscribe dan like videonya. Ya, kita lanjutkan. Sebelum ke part selanjutnya, kita mereview sedikit di part sebelumnya. Di part sebelumnya, setelah selesai berdiskusi, keesokan harinya Lin Fan dan gerombolannya pergi ke sebuah kuil, tempat pengemis tua itu berada. Sesampainya mereka di depan kuil itu, mereka pun langsung masuk ke dalamnya, dan langsung menemui pengemis tua yang sedang duduk di dalam kuil itu. Melihat kedatangan Lin Fan dan gerombolannya, pengemis tua itu pun langsung menyuruh sosok master dari keluarga Murong yang telah lama bersembunyi di dalam kuil itu, yang sama-sama berniat untuk merebut Nine Treasures No Lotus seperti Lin Fan dan gerombolannya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Setelah semuanya terkumpul, di sini pengemis tua itu langsung berkata, "Baiklah, sekarang semuanya sudah berkumpul. Dari keluarga Murong, keluarga Lin, keluarga Chen, keluarga Zhang, dan sebagainya." Lalu, sambil beranjak berdiri dari duduknya, pengemis tua itu melanjutkan perkataannya. "Pengemis tua ini benar-benar sangat terhormat dengan kedatangan kalian. Tetapi, Nine Treasures No Lotus itu adalah kerja keras seluruh hidupku. Kalau kalian ingin mengambilnya, langkahi dulu mayatku." Sambil tersenyum kecil, di sini Zhang Qisan berkata kepada Lin Fan, "Lin Fan, kami serahkan master keluarga Murong kepadamu. Kami akan melawan pengemis tua itu." "Baiklah, itu tidak masalah. Cukup basa-basinya." Pengemis tua itu pun di sini langsung melesat dengan sangat cepat untuk menyerang ke arah gerombolan Zhang Qisan. Zhang Qisan dan teman-temannya yang melihat serangan tiba-tiba dari pengemis tua itu langsung menghindar dan memancing pengemis tua itu untuk bertarung di luar kuil. Sementara mereka bertarung di luar kuil, di sini Lin Fan bersiap untuk berhadapan dengan Murongsu. Lin Fan pun di sini langsung mengatakan kepada Murongsu, "Baiklah, sekarang hanya kita berdua. Karena kau wanita, silahkan menyerang duluan." "Baiklah," dengan senang hati, gadis kecil ini menerima tawaran Anda. "Silahkan, tidak usah menahan diri." Sebelum Lin Fan menyelesaikan perkataannya, di sini tiba-tiba Murongsu langsung melancarkan tendangannya ke arah Lin Fan dengan sangat cepat. Lin Fan yang tidak siap dengan serangan Murongsu itu tidak dapat menghindarinya, dan akibatnya tendangan Murongsu itu langsung mengenai muka Lin Fan dengan sangat telak. Kemudian, memanfaatkan momentum itu, di sini Murongsu langsung melancarkan tendangannya kembali ke arah Lin Fan, sembari berkata, "Tolong, jangan teralihkan." Tetapi, di sini Lin Fan berhasil untuk menghindarinya. Melihat Lin Fan yang dapat menghindari tendangannya, di sini Murongsu langsung melakukan serangan lagi untuk memecahkan dan mengalihkan fokus Lin Fan dengan cara melempar senjatanya yang berbentuk seperti bola. Senjata Murongsu pun di sini tepat mengenai tubuh Lin Fan dengan sangat telak. Kembali memanfaatkan momentum itu, di sini Murongsu langsung mempersiapkan serangan selanjutnya dengan cara melancarkan pukulannya kepada Lin Fan, sembari berkata, "Sudah kubilang, jangan teralihkan." Tetapi dengan sigap di sini Lin Fan berhasil
menahan pukulan dari Murongsu itu, sembari berkata, "Hehehe, sungguh kekuatan yang hebat. Anda terlalu meremehkanku. Baiklah, selanjutnya gadis kecil ini akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Tuan Muda. Waspadalah Tuan Muda." Seketika setelah Murongsu mengatakan itu kepada Lin Fan, tiba-tiba muncul formasi lingkaran yin dan yang di bawah lantai yang sedang dipijak oleh Lin Fan dan Murongsu. Kemudian, di sini Murongsu langsung melepaskan tangannya dari genggaman Lin Fan. Lalu, setelah tangannya berhasil terlepas dari genggaman Lin Fan, di sini Murongsu langsung menyerang ke arah Lin Fan dengan teknik The Eight Trigrams of Can Palms, yang mana teknik itu memunculkan suatu energi yang berwarna biru, membentuk seperti sebuah tangan, dan langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Lin Fan. Lin Fan yang melihat serangan itu dengan sigap langsung menyilangkan tangannya untuk menahan teknik serangan dari Murongsu itu. Meskipun begitu, akibat serangan dari Murongsu itu, Lin Fan tetap terhempas beberapa meter ke belakang. Kembali memanfaatkan momentum yang ada, di sini Murongsu melanjutkan serangannya yang kedua dengan teknik The Eight Trigrams of Passing Hand, yang mana teknik itu hampir sama seperti teknik sebelumnya, memunculkan suatu energi yang berwarna biru yang membentuk seperti sebuah tangan. Akan tetapi, teknik yang sekarang digunakan oleh Murongsu tekanannya lebih kuat daripada sebelumnya. Lin Fan pun di sini sedikit kewalahan menahan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Murongsu kepadanya. Murongsu pun di sini tidak mau membuang kesempatan yang telah ada. Sambil menatap tajam ke arah Lin Fan, Murongsu pun berniat untuk mengakhiri pertarungannya dengan teknik yang lebih kuat daripada sebelumnya. Di sini, Murongsu langsung mengeluarkan teknik yang bernama The Eight Trigrams Seal Explosion untuk segera mengakhiri pertarungannya dengan Lin Fan. Dan setelah Murongsu menjentikan jarinya, energi biru yang berbentuk menyerupai tangan tadi yang sedang menyerang Lin Fan tiba-tiba langsung meledak. Duar! Ledakan itu pun sangat kuat, sehingga pengemis tua yang sedang bertarung di luar kuil itu dapat melihatnya. Sambil menatap ke arah ledakan itu, pengemis tua ini berkata, "Hahaha, nampaknya pertarungan di dalam sana sangat sengit." Kemudian, sambil menunjuk ke arah Lin Yantian dan teman-temannya, pengemis tua itu berkata, "Hei, kalian ingin merebut Nine Treasure Snow Lotus dariku? Jangan mimpi kalian." Tepat setelah pengemis tua itu menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Zanggisan dari belakang sudah bersiap untuk menyerang pengemis tua itu dari titik butanya. Akan tetapi, di sini pengemis tua itu telah menyadari ada serangan yang akan datang. Lalu, dengan sigap, pengemis tua itu berhasil menangkap tangan Zanggisan yang hendak menyerangnya dari titik butanya. "Hahaha, kau ingin menyerangku dari titik butaku? Tidak semudah itu, Verguso." Kemudian, sambil memutarkan badannya, di sini pengemis tua itu langsung melemparkan tubuh Zanggisan dengan sangat kuat, sembari berkata, "Nyahlah kau." Tubuh Zanggisan pun di sini langsung terlempar sangat jauh, sampai beberapa meter, akibat dilemparkan oleh pengemis tua itu. Namun, meskipun dirinya terlempar sangat jauh, di sini Zanggisan malah tersenyum kepada pengemis tua itu, sembari berkata, "Hahaha, kena tipu kau. Apa maksudmu?" Namun, tiba-tiba pengemis tua itu menyadari sesuatu, bahwa di belakang dirinya terdapat sebuah bola yang memancarkan suatu energi, yang menandakan bola itu hendak meledak.
Karena pengemis tua itu telat menyadarinya, pengemis tua itu pun tidak dapat menghindari ledakan itu. Dan duar, bola itu pun meledak. Akibat ledakan bola itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat tebal. Ternyata serangan yang barusan dilakukan oleh Sang Kisan itu hanya pengalihan saja untuk melemahkan kewaspadaan dari pengemis tua itu. Lalu, sembari menatap ke arah kepulan asap itu, Sang Kisan berkata, "Hahaha, bagaimana rasanya itu pengemis tua? Terkena bola racun dari keluarga Zhang. Pasti rasanya itu sangat nikmat, bukan?" Di sisi pengemis tua itu, yang terkena bola racun dari Sang Kisan langsung terbatuk dan mengeluarkan sedikit saus tomat dari mulutnya yang langsung jatuh ke lantai. Kemudian, sambil menatap tajam penuh kemarahan dan memegangi bagian dadanya yang kesakitan akibat efek racun itu, pengemis tua itu berkata kepada Sang Kisan, "Dasar bajingan kau, Sang Kisan, beraninya kau. Dasar sampah." Tanpa memperdulikan ocehan dari pengemis tua itu, Sang Kisan yang melihat ada kesempatan, lalu berteriak kepada teman-temannya, "Semuanya, ini adalah kesempatan emas. Ayo, kita serang pengemis tua itu bersamaan. Hurra!" Di sini, Zhao Bufan, Chen Kai-er, dan Lin Yantian pun langsung mengerahkan teknik serangannya ke arah pengemis tua itu secara bersamaan. Dan, wush, serangan gabungan itu pun langsung bertubi-tubi menghantam pengemis tua itu. Di saat bersamaan, pengemis tua itu pun berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menahan serangan gabungan itu yang bertubi-tubi menghantam dirinya. Kita kembali ke pertarungan Lin Fan dan Mu Rongsu. Setelah Mu Rongsu melancarkan teknik terakhirnya kepada Lin Fan, tercipta kepulan asap yang sangat tebal di sekitarnya. Lalu, beberapa saat kemudian, setelah asap mulai menghilang, Mu Rongsu dapat melihat bahwa Lin Fan terlihat baik-baik saja setelah menerima serangannya itu. Lalu, di sini Mu Rongsu langsung berkata, "Jadi, kamu masih hidup ya?" Ya. Seranganmu yang tadi cukup lumayan bagus. Kau menyalurkan kekuatan internal ke telapak trigrams, sehingga setiap serangannya menghasilkan ledakan geometris yang beruntun. Untuk orang yang kultivasinya baru memasuki Rana Foundation, kau dapat dikatakan orang yang cukup kuat. Hehehehehe, kau terlalu memuji. Kau sendiri juga sangat kuat. Meskipun kau telah menerima seranganku secara langsung, kau masih baik-baik saja. Bahkan tidak menerima luka ringan sedikit pun. Kemudian, sambil menatap tajam ke arah Lin Fan, Mu Rongsu langsung bertanya, "Sejak kapan ada kultivator yang berada di Rana Foundation sepertimu di Shanghai ini?" Hahaha, itu tidak penting. Sekarang giliranku untuk menyerang, bukan? Alih-alih membenarkan perkataan Lin Fan, di sini Mu Rongsu malah mengeluarkan energinya kembali untuk bersiap menyerang Lin Fan, sembari berkata, "Bersiaplah Tuan Muda, selanjutnya akan lebih kuat." Mendengar itu, Lin Fan sambil tersenyum kecil berkata kepada Mu Rongsu, mau menyerang kembali?" Tanpa memperdulikan itu, Mu Rongsu langsung menerjang dengan sangat cepat ke arah Lin Fan. Lin Fan pun di sini dengan sigap langsung menghindar ke belakang sampai keluar dari dalam kuil. Di sini, Lin Fan sambil menghindar dan menahan pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh Mu Rongsu, Lin Fan berkata, "Teknik bajikuanmu lumayan bagus. Kecepatannya juga tidak buruk. Tapi, kekuatannya itu
terlalu lemah. Sembari menahan pukulan dari Murongsu, dengan cara menahan tangan Murongsu dengan sangat kuat. Lalu, di sini Lin Fan langsung menarik tangan Murongsu, sehingga Murongsu pun langsung mendekat ke arah Lin Fan. Posisi muka mereka berdua pun di sini sangat berdekatan, yang membuat Murongsu sedikit tersipu malu. Kalau Mimin yang ada di posisi ini mah langsung sosor saja ya guys. Di sini, sambil menatap ke arah Murongsu, Lin Fan melanjutkan perkataannya. Seharusnya, kau sudah mengetahui teknik bajikuan itu untuk jarak dekat. Sekalinya hilang keuntungan, musuh akan dapat mengatasimu dengan mudah. Tentu saja gadis kecil ini tahu tentang hal itu, dan kamu tidak perlu menjelaskan itu kepadaku. Sembari menghempaskan Lin Fan menjauh darinya. Di sini, meskipun Lin Fan terhempas beberapa langkah ke belakang, Lin Fan dapat menyeimbangkan tubuhnya, sehingga dapat mendarat dengan baik. Lalu, sambil mempersiapkan teknik Tai Chi-nya, Lin Fan berkata, "Aku akan menggunakan teknik Tai Chi-ku untuk menguji teknik bajikianmu." "Baiklah, kalau begitu, mohon bimbingannya." Sembari melancarkan pukulannya ke arah Lin Fan dengan teknik bajikuan miliknya. Namun, di sini Lin Fan dapat menahan teknik bajikuan milik Murongsu dengan sangat mudah, menggunakan teknik Tai Chi-nya yang berbentuk sebuah lingkaran yin dan yang. Kemudian, di sini Lin Fan langsung menghempaskan Murongsu dengan teknik Tai Chi-nya itu. Murongsu pun di sini langsung terhempas beberapa meter ke belakang akibat teknik Tai Chi milik Lin Fan. Melihat Murongsu yang terhempas cukup jauh, Lin Fan bukannya senang, malah panik. Apakah hempasanku itu terlalu kuat? Ini gawat. Di sini, Lin Fan panik, mungkin rencana Lin Fan bisa gagal ya guys, kalau terjadi apa-apa kepada Murongsu. Oke, kita lanjutkan. Di sini, dengan sigap Lin Fan langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Murongsu untuk menolongnya. Akhirnya, Lin Fan pun di sini dapat menjangkau Murongsu dan langsung menahan tubuhnya yang masih dalam posisi terhempas akibat teknik Tai Chi-nya itu. Kemudian, di sini Lin Fan langsung menggendong tubuh Murongsu sembari berkata, "Hehehehe, maaf, tidak kusangka hempasanku yang tadi cukup kuat." Murongsu yang melihat tingkah Lin Fan pun merasa sangat aneh, karena orang yang telah menghempaskannya malah menolongnya. Murongsu pun di sini terdiam beberapa saat. Namun, di detik selanjutnya, dengan sangat kesal, Murongsu berkata, "Dasar, sialan kamu." Kita kembali lagi ke pertarungan pengemis tua ya guys. Di sini, pengemis tua masih berusaha menahan serangan gabungan yang dilancarkan kepadanya dengan sekuat tenaganya. Sang Kisan yang melihat pengemis tua itu masih berusaha bertahan dengan serangan gabungannya, lalu berkata, "Hei, berhentilah melawan pengemis tua. Sekarang, kau telah terkena racun dari keluarga Zhang. Ditambah lagi serangan gabungan dari kami. Sekarang, kesempatan menangmu itu sudah dipastikan tidak ada lagi." Bacot. Jangan terlalu sombong dulu kau Sang Kisan. Kemudian, di sini pengemis tua itu langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk dapat memblokir serangan gabungan yang menerjang ke arahnya. Setelah berhasil memblokir serangan itu, di sini pengemis tua itu langsung melesat ke arah Sang Kisan sembari berkata, "Sang Kisan, dasar keparat kau."
Melihat pengemis tua itu yang hendak menerjang ke arah Zhangqisan, di sini Chen Kai-er dan Zhao Bufan pun mencoba untuk menghentikan pengemis tua itu dengan kekuatannya masing-masing. Akan tetapi, pengemis tua itu dengan mudah dapat melewati Chen Kai-er dan Zhao Bufan yang hendak menghentikannya. Kemudian, setelah berhasil melewati Chen Kai-er dan Zhao Bufan, di sini pengemis tua itu langsung melancarkan suatu serangannya yang cukup kuat kepada Zhangqisan, sembari berkata, "Zhangqisan, mati kau!" Zhangqisan pun di sini terkena serangan pengemis tua itu dengan sangat telak dan langsung terhempas sangat jauh beberapa meter ke belakang. Di sini, Zhao Bufan dan Chen Kai-er memanfaatkan sebuah kesempatan itu setelah pengemis tua itu mendarat sehabis menyerang Zhangqisan dengan cara langsung menyerang ke arah pengemis tua itu secara bersamaan. Pengemis tua itu pun sempat memuncratkan saus tomat lagi dari mulutnya karena serangan tiba-tiba itu. Akan tetapi, di detik selanjutnya, pengemis tua itu berhasil untuk melindungi dirinya menggunakan pelindung tenaga dalam miliknya. Sial, pengemis tua ini masih saja memiliki pelindung tenaga dalam. Kembali ke Lin Fan lagi ya guys. Di sini, Mu Rongsu mendorong Lin Fan menjauh darinya, sembari berkata, "Tolong, perhatikan tingkahmu." Hehehe, maaf. Dasar tidak tahu malu. Lalu, di sini Mu Rongsu melirik ke arah pertarungan pengemis tua dengan Chen Kai-er dan Zhao Bufan. Kemudian, setelah melihat pertarungan itu, langsung bergumam di dalam hatinya. Nampaknya, pengemis tua itu sudah sekarat. Mungkin sudah tidak ada jaminan lagi untuk mendapatkan Nine Treasure Snow Lotus itu. Aku harus segera membereskan lawanku. Baiklah Tuan Muda, gadis kecil ini tidak ada waktu lagi untuk bermain-main denganmu. Janganlah begitu. Ayo, kita main lebih lama. Mu Rongsu pun di sini tidak menghiraukan perkataan Lin Fan itu. Di sini, Mu Rongsu langsung membuat beberapa sebuah klon dengan tekniknya. Klon milik Mu Rongsu pun di sini langsung bergerak bersama-sama untuk segera menyerang Lin Fan. Lin Fan yang melihat itu langsung bersiap-siap untuk menahan serangan dari klon itu. Dan buk. Klon itu pun bersama-sama melancarkan pukulan dan tendangan kepada Lin Fan. Lin Fan pun di sini berusaha untuk menahan pukulan dan tendangan dari klon itu, sembari berkata, "Hahaha, meski jumlahnya bertambah, tapi tetap saja kekuatannya itu." Sebelum Lin Fan menyelesaikan perkataannya, di sini Lin Fan terkena tendangan yang sangat keras dari salah satu klon milik Mu Rongsu itu, yang mengakibatkan Lin Fan terhempas beberapa meter ke belakang. Namun, di saat Lin Fan terhempas ke belakang, Lin Fan malah berterima kasih kepada Mu Rongsu. "Terima kasih sudah memberikan dorongan kepadaku." Kemudian, di sini Lin Fan langsung berteriak kepada teman-temannya, "Ayo, lakukan sekarang." Gawat, aku telah dipermainkan. Di sisi lain, Zhao Bufan, Chen Kai-er, dan Lin Yantian yang mendengar itu langsung paham dan langsung melakukan sebuah serangan bersama-sama kepada pengemis tua itu, agar pengemis tua itu dapat terdorong ke arah Lin Fan. Dan benar saja, saat pengemis tua itu terdorong ke arah Lin Fan langsung menyelimuti tangannya dengan energi ki miliknya untuk segera menyerang ke arah pengemis tua itu, sembari berkata, "Hahaha, hai pengemis tua, aku
akan terima Ninetreasure Snow Lotus itu dengan senang hati. Oh, begitukah? Hahaha, lucu sekali. Lalu, pengemis tua itu di sini malah mempercepat dirinya ke arah Lin Fan dan langsung memeluk Lin Fan dengan sangat kuat. Kemudian, dengan tatapan iblisnya, pengemis tua itu berkata, "Akan kubuat Ninetreasure Snow Lotus itu menghilang dari muka bumi ini." Tidak itu saja, aku juga akan membawamu mati bersamaku. Namun, di sini Lin Fan tiba-tiba membisikkan sesuatu kepada pengemis tua itu. "Pengemis tua, dengarkan aku. Aku tidak bersama dengan mereka. Ayo, kita bekerja sama untuk membunuh mereka semua." Pengemis tua itu pun sedikit bingung dengan perkataan Lin Fan itu. Kemudian, di sini pengemis tua itu langsung bertanya kepada Lin Fan, Apa maksudmu itu?" "Sudahlah pengemis tua, ikuti saja rencanaku. Tolong, kerjasamanya ya." Setelah Lin Fan mengatakan itu, di sini Lin Fan pun langsung menyerang pengemis tua itu dengan tangannya, yang telah diselimuti oleh energi ki miliknya. Pengemis tua itu pun di sini langsung terhempas sangat jauh, beberapa meter ke belakang, dan langsung memutahkan saus tomat dari mulutnya akibat serangan Lin Fan itu. Di sini, Lin Fan menyerang pengemis tua itu bukan di titik vitalnya ya guys, hanya drama saja. Oke, kita lanjutkan. Pengemis tua itu pun di sini terhempas sampai mendarat tepat di hadapan gerombolan Lin Yantian dan teman-temannya. Lalu, di sini Lin Fan pun melanjutkan dramanya dengan berkata, "Hahaha, berkat kalian, aku berhasil melukainya dengan sangat parah." Hohohoho, kerja bagus saudara Lin Fan. Sekarang, Ninetreasure Snow Lotus itu akan menjadi milik kita. Sambil tersenyum tipis yang penuh makna, Lin Fan berkata, "Hahaha, ya. Ayo, cepat ambil Ninetreasure Snow Lotus-nya." Zhao Bufan pun di sini langsung menginjak tubuh pengemis tua itu, sembari berkata, "Hei pengemis tua, serahkan Ninetreasure Snow Lotus itu. Kau sudah tamat." "Saudara Lin Fan, tolong tahan Murongsu." Lin Fan pun di sini langsung menjawabnya, "Baiklah, serahkan saja kepadaku." Melihat Zhao Bufan akan mengambil Ninetreasure Snow Lotus-nya, di sini Murongsu langsung bergerak, melompat ke arah Lin Fan untuk segera menyerangnya, sembari berkata, "Tidak semudah itu untuk mengambil Ninetreasure Snow Lotus itu." Pada awalnya, Lin Fan di sini hanya terdiam dan hanya memperlihatkan ekspresi datarnya saat Murongsu hendak menyerangnya. Akan tetapi, saat serangan dari Murongsu itu hendak mengenainya, Lin Fan langsung mengeluarkan energinya yang meluap-luap, yang dapat memblokir serangan dari Murongsu itu dengan sangat mudah. Lalu, dengan tatapan datarnya, Lin Fan berkata, "Gadis kecil, main-mainnya sudah habis. Selanjutnya, perhatikan baik-baik seranganku." Mereka mungkin tidak bisa mengetahui rencanamu yang sebenarnya, tapi aku dapat melihatnya dengan sangat jelas, rencanamu itu. Kau sangat cermat, namun sangat disayangkan. Kau itu anggota dari keluarga Murong. Aku dan Murong King tidak bisa di bawah langit yang sama. Untuk sekarang, aku akan membiarkanmu pergi. Mendengar nama Murong King, ekspresi Murongsu pun di sini tiba-tiba menjadi sangat kesal dan langsung mengeluarkan aura membunuhnya yang ditunjukkan kepada Murong King.
Lin Fan yang melihat itu lalu bergumam di dalam hatinya. Saat aku menyebutkan nama Murongking, niat membunuh yang kuat keluar darinya. Nampaknya ada sesuatu dengan gadis ini. Di sisi lain, Zhao Bufan sambil membungkuk dan menatap pengemis tua itu berkata, "Hahaha, tidak kusangka pengemis tua itu akan tumbang. Sungguh permainan takdir." Di sini, pengemis tua itu yang merasakan tangan Zhao Bufan akan menyentuhnya, langsung membuka matanya dan langsung mencekik Zhao Bufan. Zhao Bufan yang telat menyadari itu tidak dapat menghindarinya. Pengemis tua itu pun di sini memperkuat cekikannya. Akhirnya, setelah beberapa saat tercekik oleh pengemis tua itu, Zhao Bufan pun logut dari dunia ini. Setelah membunuh Zhao Bufan, di sini pengemis tua itu berkata, "Sebenarnya, aku tadi hanya berpura-pura mati, agar dapat melemahkan kewaspadaan kalian. Ini semua dapat dilakukan berkat saudara Lin Fan." Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.